Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Talib. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas bahasa Indonesia. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan materi dari saya. Oke, adapun materi yang saya paparkan yaitu materi di bab 2 tentang menjelajah dunia pustaka. Dalam menjelajah dunia pustaka ada beberapa pokok pembahasan atau subpokok pembahasan. Yang pertama itu membangun konteks teks ulasan buku. Yang kedua menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Yang ketiga membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Dan yang keempat itu ada membangun teks ulasan buku secara mandiri. Baik, saya akan bahas satu persatu. Oke, di poin ke-1 itu membangun konteks teks ulasan buku. Pada bab menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda atau kita semua untuk memperoleh wawasan yang lebih luas. Teks ulasan juga biasa disebut sebagai teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut sebagai artikel ulasan. Lanjut ke poin kedua, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Dalam menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku itu terbagi dua. Yang pertama itu ada struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Adapun struktur teks ulasan, yaitu pertama itu ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Oke. Kita bahas satu persatu. Poin pertama itu ada identitas. Identitas itu berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang fisik dan ciri-ciri buku tersebut yang kita ulas. Kemudian orientasi. Orientasi itu dia berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku dan menyatakan pendapat pengulas. Kemudian ada tafsiran isi. Nah, tafsiran isi ini dia itu menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini itu sebagai menilai karya yang kita ulas. Kemudian yang terakhir itu ada rangkuman. Rangkuman ini berisi simpulan dan saran dari pengulas. Kemudian yang kedua itu ada menganalisis aspek nilai, formula, bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi yang menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap yang dinilai. Ada tiga dalam menganalisis aspek penilaian itu, ada aspek penilaian, formula, bahasa, dan manfaat teks ulasan. Ulasan buku terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu menganalisis aspek penilaian, kemudian yang kedua menganalisis formula bahasa, evaluasi, kemudian yang ketiga menganalisis manfaat teks ulasan buku. Oke. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Di subbab ini, di subbab pokok pembahasan ini, kita akan membuat ulasan buku. Nah, kita membuat ulasan buku ini dengan dua cara. Cara pertama itu
kita merekonstruksi teks ulasan buku dalam yang pertama itu kita merekonstruksi teks ulasan buku. Dalam merekonstruksi teks ulasan buku ini ada tiga teks ulasan yang dijadikan bahan, yaitu yang pertama, teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Dan dua teks lainnya itu adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu membuat teks ulasan. Nah, dalam membuat teks ulasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menghasilkan ulasan yang baik. Yang pertama itu kita mencari dulu buku yang diulas. Kemudian kita membaca secara kritis. Kemudian kita membuat ringkasan. Kemudian menentukan kriteria penilaian. Kemudian mencari buku pembanding. Kemudian menulis ulasan yang dimaksud atau menulis ulasan. Oke, materi keempat atau poin keempat pembahasan yaitu tentang membangun teks ulasan buku secara mandiri. Nah, membangun teks ulasan buku secara mandiri. Pada subbab pokok pembahasan ini kita dituntut sebenarnya tentang bagaimana kita ini diharapkan mampu untuk membuat rangkuman tugas dan proyek. Nah, yang dimaksud proyek di sini yaitu merupakan rencana belajar kita sendiri. Oke, itu saja mungkin yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.